Biasanya kalau pasca itu harus lebih semangat lagi. Halo. Shalom. Saya bilang hello. Oh iya. Macam mana pula ini? Shalom. Kurang mantap. Berdiri kalau begitu, berdiri dulu. Saya udah berdiri dulu. Supaya lebih mantap gitu. Yang sebelah kanan saya. Shalom. Nah, jangan mau kalah yang sebelah kiri. Shalom. Soalnya Mbak Mina. Jangan kasih dengar di telinganya saudara, samping saudara. Nanti dia pulang nggak dengar. Nanti dibalas sama yang banyak. Oke. Kalau saya bilang haleluya, saudara bilang puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya bilang Yesus, saudara bilang dahsyat. Yesus. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya bilang pulang, saudara bilang bertobat. Oh iya, ada banyak orang di gereja pelayanan dengar firman Tuhan, tapi pulang masih lakukan dosa. Yang masih suka bohong lagi. Yang masih suka marah lagi. Yang suka nipu lagi. Yesus Dahsyat. jangan bilang bertobat. Masa Yesus mau bertobat? Iya, lagi. Yesus itu Tuhan, gak perlu dia tobat. Yang tobat itu kita loh. Yesus dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus Dahsyat. Nah, kalau saya bilang Indonesia, saudara bilang merdeka. Loh, kemarin kan kita habis pilpres ya. Yang pilih Jokowi banyak ya. Iya semua. Semua ini Jokowi ya. Yang pilih Prabowo? Saya tidak. Ya iya, yang pilih Prabowo nggak ada. Siapapun yang terpilih, kita tetap doakan bahwa ini yang terbaik. Amin. Haleluya. Indonesia. Yesus. Haleluya. Pulang. Itu dia. Silakan duduk kembali. Tunggu dulu. Tuh di samping kiri kanan saudara paling banyak 10 orang bilang Tuhan baik. Haleluya. Saya senang kalau acara Paskah ini. Biasa kalau saya di Indonesia saya senang. Saya sudah pimpin KKR, jadi saya WL-nya. Senang sekali kalau lihat orang-orang yang antusias untuk memuji Tuhan, apalagi di momen-momen Paskah seperti ini. Itu lebih luar biasa. Amin. Saudara di Hong Kong ini lebih dahsyat daripada dari orang-orang yang ada di Indonesia. Saya lihat antusiasnya untuk merayakan Paskah itu hebat. Amin. Jadi, saudara, moga-moganya siapa yang dari Kupang? NTT aja. Hidup NTT. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat saudari kita. Yang dari tunggu dulu. Antusias orang semangat saking semangatnya kayak gitu. Yang dari Blitar. Saya. Blitar ada 2. Tiga. Yang dari Kalimantan. Ada lagi Kayana. Kalimantan, ada 1 orang. Yang dari Manado. Ada. Sabar. Pelan. Yang dari Jawa Timur. Saya. Semua Jawa Timur ya. Yang dari Jakarta. Ada. Ada ya. Dari Medan. Horas. Dari Medan. Coba ya. Yang penting kita orang udah tahu ya.
Haleluya. Saudara sukacita sekali. Ada dari Hong Kong, ada Pak Yosan ya, orang tua kita di tempat ini. Selamat datang Pak. Saya lihat tambah muda ya, tambah ganteng. Kemarin habis ulang tahun umur yang ke berapa? 17 tahun. 27 ya. Soalnya saya lihat aura-aura kebangkitan Kristusnya selalu luar biasa. Saya percaya anak Tuhan itu selalu luar biasa. Oke, saudara mau diberkati lewat firman Tuhan? Amin. Sama-sama dengan saya bilang, Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tepuk tangan saudara, Yesus baik. Yesus baik. Tepuk di samping kiri kanan saudara bilang. Terus ngomong sama orang yang habis ngomong sama saudara bilang, aku tahu juga. Iya. Haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang Yesus bangkit dan hidup. Sama-sama dengan saya bilang, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya. Hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Sejarahnya Paskah itu dimulai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 10 tulah diizinkan Tuhan untuk terjadi di Mesir agar supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir dan bisa mendiami tanah yang diberkati Tuhan yang disebut dengan tanah Kanaan. Nah, hari ini kita mau belajar. Jadi Paskah itu adalah darah yang tertumpah. Amin. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir mengalami banyak pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan mereka. Jadi salah satu cara supaya bisa keluar dari tanah Mesir, jadi bangsa Israel pada saat itu diperintahkan untuk mengulesi yang namanya darah di ambang pintu. Sudah pernah baca cerita ini? Pernah? Sudah tahu kan? Haleluya. Tepuk tangan dulu dong. Sudah pintar. Ya, kembali kita tutup ya. Sudah pintar semua. Haleluya. Bukan kita sama-sama. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Terima kasih bagi yang rekan-rekan sudah datang ya di Sunlight Stars gereja ini. Teman-teman bisa lihat hidup dalam kekeluargaan, di dalam kebenaran dan kasih itu adalah moto kita di persekutuan Sunlight Stars. Jadi saudara di sini seperti yang Sister Magdalena katakan tadi, tidak sendiri. Sama-sama dengan saya bilang, saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Saya ada kamu. Saya ada kamu. Ya, bilang iya kamu. Iya kamu. Aha. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Yesus bangkit dan hidup. Sudah baca? Belum? Oke, saya akan baca ya. Tetapi yang benar ialah, saya senang dengan kata tetapi, karena di dalam Alkitab kata tetapi itu berkuasa. Amin. Kalau kita bicara buat kita, meskipun manusia mereka rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka rekakan yang baik. Amin. Kalau kita bicara buat kita, bangsa Israel dikutuk oleh seorang yang bernama Balak, tetapi Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Saya senang dengan kata tetapi. Tetapi yang benar ialah, tetapi yang benar ialah, sama-sama dengan saya bilang apa itu Paskah? Paskah adalah kebenaran. Sama-sama dengan saya bilang, Paskah adalah kebenaran. Kalau saudara tanya sama saya, apa itu kebenaran? Kebenarannya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang
dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya ada banyak orang yang tidak mengerti, ada banyak orang yang tidak paham bahwa sebagian orang berkata katanya dia Yesus itu Tuhan, katanya dia Yesus itu Raja, katanya Yesus itu dia Nabi. Kok matinya bisa mengenaskan seperti itu? Sebagian orang berkata, kalau Tuhan kok bisa mati, Tuhan model apa? Model kayak begitu. Sebagian lagi berkata, kok kekristenan kok aneh ya, nyembah Tuhan yang mati. Tetapi hari ini saya mau bilang buat saudara, awalnya ketika Yesus dikhianati oleh seorang yang bernama Yudas, lalu Yesus dibawa ke mahkamah agama dan diadili. Disitulah dia melihat kuasa. Orang-orang yang ada di sana bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi itu? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, engkau sendiri yang mengatakannya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia adalah Tuhan yang hebat. Bertahun-tahun orang selalu bertanya, kenapa dia nggak sebut Tuhan? Kenapa dia nggak bilang sembahlah aku? Tapi saya mau bilang buat saudara, ada yang lebih hebat daripada itu. Alkitab bicara buat kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yang benar adalah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Itu tandanya bahwa hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa. Sekarang waktunya untuk kita hidup bangkit dan bersemangat dan bersuka cita, karena kita tahu bahwa Yesus yang melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yesus melakukan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang Yesus ada di dalam hidup saya dan ada di dalam hidup saudara. Bilang di samping saudara, Yesus ada dalam hidup kamu. Yesus ada dalam hidup kamu. Kalau Yesus ada di dalam hidup kamu, jangan bilang sama saya, tapi Pak Evan, saya banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan hidup. Tetapi Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bangkit kalau orang-orang yang ada di sekeliling saya banyak menipu saya, banyak bohongin saya? Pak Pendeta, mana itu ya? Kita ini kan di Hongkong tuh sama majikan, tahu majikannya? Kita itu pendeta, kerja di Hongkong ini, aduh, majikan itu jahat sekali sampai itu Panu dia bilang, oh kamu Panuan, gitu. Haleluya saudara, hari ini saya mau bilang saudara, Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat dan Raja yang bangkit dari antara orang mati. Engkau boleh berkata, saya ini lemah, saya ini putus asa, ini sakit hati. Tetapi hari ini saya mau beritahu bahwa Yesus Kristus yang bangkit sudah mengangkat setiap penderitaan sekarang. Saya jarang-jarang khotbah kayak keras begini. Saya khotbah sering pengajaran 20 dasar kebenaran tentang orang percaya. Karena ini khotbah KKR, jadi saya terbiasa dengan khotbah KKR seperti ini. Jadi setiap saudara harus yakin benar bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup dalam kehidupan saudara. Kita baca sama-sama bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yesus Kristus datang hanya untuk saudara dan saya. Makanya saudara harus bangga. Saudara jangan bilang sama saya itu, keluarga saya itu menjengkelkan. Kemarin saya mau kirim duit, sekarang dia minta duit. Seakan-akan saya ini apa? Saya gitu loh. Melihat keluarga saya udah kayak begitu. Hari ini saya mau bilang buat saudara, setiap pergumulan kita, Alkitab bicara dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Sampai bilang di samping kiri kanan saudara, Tuhan baik. Tuhan baik. Walaupun saudara punya masalah, pasca ini saya itu segini lagi. Saya ingat anak saya di Indonesia kuliah sekolah. Kalau saya mau ingat pengorbanan saya, pengorbanan
Benar ya? Kau mendengar pengorbanan saya, aduh, sampai meneteskan air mata aku. Tetapi hari ini saya mau bilang sama saudara, walaupun engkau di sini tidak dianggap oleh orang, walaupun engkau di sini diremehkan, walaupun engkau di sini mengalami pergumulan dan tantangan hidup, Alkitab bicara buat kita, Allah sanggup merubah kutuk menjadi berkah. Allah sanggup merubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bilang sama-sama, kecil itu masalah. Kecil itu masalah. Iya kan? Kecil masalah. Kecil itu masalah bos. Ayo 22. Sama-sama 1, 2, 3. Karena seperti Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. saudara, Yesus mati dan bangkit supaya kita punya persekutuan yang indah dengan Kristus. Hidup kita diselamatkan. Tahu nggak saudara? Untuk sebuah dosa dia harus bayar mahal. Sama-sama dengan saya bilang mahal bos, mahal bos. Untuk sebuah dosa dia harus bayar mahal. Harus ada darah yang tertumpah. Sana waktu saya jalan di Via Dolorosa di Israel, saya lihat bagaimana antusiasnya orang Indonesia. Baru turun di bus aja sudah naik. Itu Yesus kerjakan agar supaya kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Amin. Itulah Paskah. Yesus bangkit dalam kehidupan kita. Makanya jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Bilang sama-sama di samping saudara, jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Iya, hari ini ikut Tuhan, hari ini bertobat, besok kumat. Ya tapi pendeta bagaimana? Saya kan ini kerja di Hongkong, kalau kita nggak tipu-tipu gitu kan nggak enak. Itu bukan tobat, tapi kumat. Iya kan? Apalagi kita yang kerja di Hongkong ini harus lebih semangat, amin. Harus semangat dalam menjalani hidup ini, harus bersuka cita. Karena saya percaya ketika kita hidup bersuka cita, Alkitab bicara buat kita, satu utas rambut kamu tidak akan jatuh ke tanah sampai tanpa izin Tuhan. Artinya Tuhan yang pelihara saudara. Ketika engkau punya persoalan, saudara ditipu orang, bersyukur, bersyukurlah. Tapi dia tuh jangan bersyukur. Tapi lihat, bersyukur. Tapi dia tuh sudah nyakitin saya berkali-kali. Bagaimana sama bersyukur. Bersyukur walaupun ada persoalan, ada masalah, tetap bersyukur. Bersyukur bukan karena keadaan saudara lagi enak. Ada banyak orang pengen bersyukur, mau bersyukur ketika dia dalam keadaan yang enak. Ketika gaji awal bulan tanggal 1 gaji naik sudah diterima, oh bersyukur, haleluya, sampai orang di samping, bilang haleluya aja sampai punya jadi oh haleluya. Tapi ketika ada masalah mau bilang haleluya aja malu. Haleluya sudah nggak disebut. Haleluya. Nah itulah manusia. Itu sebabnya kita harus tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Makanya saya tulis dalam pendahuluan, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dia Tuhan dan Raja yang bertahta dalam kemuliaannya dan menjadikan kita layak di hadapan-Nya. Saudara dengan saya hari ini tidak layak kalau Yesus Kristus tidak bangkit. Amen? Tetapi karena Yesus bangkit, saudara layak. Saudara, waktu Yesus mati, Alkitab bicara buat kita, tabir bait suci terbelah menjadi dua atau tiga? Yang benar. Dua atau tiga? Yang benar. Dua. Dari mana coba?
Dari atas sampai ke bawah. Hah? Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Oh, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Oh, begitu. Jadi takbir bait suci terbelah dua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi terbagi berapa? Oh, terbagi dua. Kanan dan kiri. Ke kanan dan kiri. Iya. Bait suci terbelah menjadi dua. Dan saya sudah ke sana, saudara. Namanya kalau sekarang di sana di Israel namanya tembok ratapan. Jadi orang-orang yang ada di sana itu berdoa itu melalui tembok ratapan. Jadi mereka berdoa minta Mesias, Raja supaya datang. Tapi hari ini semua beritahu Mesias itu sudah datang. Sekarang sudah hidup dalam hidup saudara. Amen. Ya, ketika tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah itu menandakan bahwa setiap kita tidak ada batasan untuk memuji Tuhan. Laki-laki tidak ada batasan yang wanita untuk memuji Tuhan. Jadi segala yang berbau Taurat itu digenapi. Amin. Karena di dalam Taurat laki-laki dan perempuan kalau ibadah beda. Di dalam Taurat seseorang mau datang kepada Tuhan harus melalui imam untuk mempersembahkan korban. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, Yesus Kristus mati, bait suci terbelah dua, melambangkan bahwa kita gak usah lagi lewat imam. Saudara langsung curhat kepada Tuhan. Amen. Saudara mau curhat apa sama Tuhan? Terserah saudara. Iya kan? Sebagian curhat mencari jodoh. Jadi kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dia Tuhan dan Raja yang bertahta dalam kehidupan saudara. Amin. Siapa yang setuju? Dia bertahta dalam kehidupan saudara. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Mungkin rekan-rekan yang ada di sekeliling kita tidak bisa mengerti kita. Tapi Tuhan belum mengerti saudara. Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan tahu saudara itu buat apa. Tetapi yang penting di sini adalah Tuhan tetap mengasihi saudara. Waktu saudara dalam kelemahan, waktu saudara buat salah, waktu saudara buat dosa, Tuhan marahin saudara? Hah? Tuhan kuti saudara? Tahu kuti? Kuti tahu? Hah? Sentil? Kelentek? Nah, ada bunyinya. Tuhan tetap tahu, Tuhan tetap mengasihi saudara. Waktu saudara berdusta, Tuhan tahu? Yang benar. Tahu. Tapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Itu hebatnya Tuhan. Makanya hidup kita bangga punya Tuhan seperti Yesus. Amin. Saudara dari manapun asal usul saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. Biasanya kalau orang Indonesia bagian timur itu kalau ngomong itu biasanya agak bukan kasar, tegas, ceplos. Ketemu sama orang saya itu, aduh kasihan bapak kami siang mama ini. Saya itu orang Manado saudara. Di Makassar kalau kota saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya Yesus kok. Ya kan? Ya. Kalau di sini saya harus ngomong saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi sekarang ini saya udah mulai pintar bahasa Jawa. Saudara mau tanya sama saya bahasa Jawa udah bisa. Apalagi menghitung gampang. Siji loro telu papat. Kecil. Kalau pergi sendiri, pergi dewe. Kok pergi? Lungo dewe. Pergi sendiri. Iya, aku udah bisa bahasa Jawa. Nanti yang lain sempurnakan. Saya itu di rumah kan ada 3 orang. Kemarin kan saya sudah bilang, bangun pagi teman kami putar lagu itu. Sri. Kapan kowe balik? Ya saya bilang, aduh Tuhan, saya baru mau putar lagu, ku nyanyi, dia sudah duluan. Sri, aduh sudah, Sri sudah bernyanyi lagi. Kapan kowe balik? Janjine sehidup semati. Itu tiap hari, makanya saya bisa tahu. Itu lagu pertama,
bilang, Tuhan, maka juga akhirnya saya bisa tahu itu lagu. Pas lagu ini, Neng stasiun balapan, kowe karo aku. Terus loh, saudara, dari situ saya bisa, oh bahasa Jawa ternyata begini ya. Selama ini saya cuma dengar-dengar, saya ngalamin sendiri. Wah, istri saya orang Jawa, kalau ngomong sesama temannya, oh bahasa Prancis semua keluar, bahasa Jepang semua keluar. Saya cuma ya, nge, oh. Tetapi kami berdua, kami dipersatukan oleh kasih Kristus. Amin. Kita di sini dipersatukan oleh kasih Kristus, saudara. Dari mana suku saudara? Ya, dipersatukan oleh kasih Kristus di Hong Kong ini. Amin. Makanya saudara bangga punya Tuhan seperti ini. Amin. Yesus Kristus bangkit dan hidup dalam kehidupan saudara. Nah, pertanyaannya, jika Yesus Kristus tidak bangkit, bagaimana hidup kita? Sia-sialah. Alkitab bicara di dalam ayat 14, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 14, itu dikatakan kepercayaanmu akan menjadi sia-sia. Sama-sama dengan saya bilang sia-sia. Sia-sia. Percuma saudara datang kumpul-kumpul siang hari ini. Percuma saudara datang bawa Alkitab. Percuma saudara datang dekorasi kok mantap sekali. Percuma. Karena Alkitab bilang apa? Sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit sia-sia. Percuma saudara mau datang ke gereja. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak bangkit sia-sia. Artinya ketika kita percaya Yesus yang bangkit, Ia bukanlah Tuhan yang biasa-biasa, Ia bukanlah Tuhan yang sia-sia mempercayakan hidupnya kepada kita, tetapi kehidupannya membangkitkan hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Yang kedua, kalau Yesus tidak bangkit, kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-17, kita masih hidup di dalam dosa kita. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara, kita masih hidup di dalam dosa. Masih hidup di dalam kedagingan. Di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam Dosa. di dalam dosa. Tidak ada pemberesan dosa. Amin. Tidak ada penghapusan dosa kalau Yesus tidak bangkit dan mati dan bangkit. Yang ketiga, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, ayat 19 di situ saya simpulkan kita akan menjadi orang-orang yang malang. Kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya arah dan tujuan hidup kita. Saudara mau bicara surga yang mana? Saya mau tanya sama saudara, kalau Yesus tidak bangkit, saudara mencari surga yang mana? Surga dunia. Loh iya, kayaknya itu benar. Kalau Yesus tidak bangkit, yang kita dapatkan adalah surga dunia. Oh iya benar. Surga dunia saudara akan dapatkan. Surga dunia seperti apa? Seperti hidup di dalam, ya, seperti karaoke, hidup di dalam percinahan, hidup di dalam percabulan, hidup di dalam hawa nafsu kedagingan. Itu surga dunia. Tetapi ketika Yesus Kristus bangkit, Dia, sama-sama dengan saya bilang, Dia memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, kita hanyalah orang-orang yang malang dan bukan warga kerajaan Allah. Amin. Alkitab bicara buat kita, kamu dahulu adalah seorang pendatang. Sama-sama dengan saya bilang, seorang pendatang. Tetapi haleluya, sekarang adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kita adalah orang yang gak punya apa-apa. Alkitab bicara kepada kita bahwa kita ini adalah tunas liar. Sama-sama dengan saya bilang, saya tunas liar. Saya tunas liar.
Tetapi oleh anugerah Tuhan kita dicangkolkan kepada tunas pohon zaitun yang luar biasa. Amin. Sehingga kita disebut warga kerajaan Allah yang penuh kuasa. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya, apa makna kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita? Yang pertama, makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita adalah kebangkitan Kristus membawa perubahan yang radikal serta pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Tahukah saudara, Petrus dan murid-muridnya setelah Yesus mati, mereka kecewa. Ada yang berkata, kok Tuhan kita mati? Ada lagi yang berkata, lebih baik yuk kita kembali lagi ke pekerjaan yang kita dulu. Tahukah saudara, ada banyak orang ketika saudara ikut Yesus akan memuji saudara, akan mencaci maki saudara, akan mengejek saudara. Katanya pelayanan, tapi modalnya kayak begitu. Iya, akan ngata-ngatain saudara. Itu nona itu ya, dia pelayanan tiap hari ke gereja, hari Minggu dia ke gereja. Sebagai lagi tetangganya bilang, Allah dia mencari cowoknya kali. Kakak udah canda anak lima. Mungkin dia mau cari yang baru kali, yang lama udah berlalu. Kita bilang kan yang lama udah berlalu, yang baru sudah disediakan. Mungkin dia datangnya di gereja kali. Saudara, orang yang percaya Yesus, percaya kebangkitan akan mengalami perubahan yang radikal. Amin. Petrus dan murid-muridnya mulai kecewa karena mereka pikir, kok Tuhan yang saya sembah kok mati. Sebaliknya berkata, lebih baik kita pergi ke pekerjaan yang kita dulu nelayan lagi. Tetapi haleluya, Alkitab bicara buat kita pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Murid-murid Yesus sampai tertegun dan kagum bahwa Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup dan luar biasa. Sehingga dari itu mereka semangat dan berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Amin. Ketika Yesus bangkit, semuanya menjadi semangat. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dulu yang namanya Thomas. Tahu Thomas? Tahu. Yang dulu dia pikir Yesus itu udah mati. Ketika dia ketemu Thomas ketemu Yesus, sampai Thomas bilang, wow. Mulai dari situ mereka semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Kebangkitan Kristus membawa perubahan yang radikal dan pengaruh. Jadi kekristenan bicara pengaruh. Sama-sama dengan saya bilang pengaruh. Pada zaman itu ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kekristenan. Tetapi sampai saat ini pengaruh itu tetap ada. Amin. Pengaruhnya tetap berkuasa. Itu sebabnya kalau saudara sampai hari ini masih hidup di dalam dosamu, masih hidup di dalam hawa nafsu kedaginganmu, engkau tidak akan menjadi pengaruh. Engkau tidak akan berpengaruh. Karena kekristenan bicara tentang pengaruh. Alkitab bicara apa? Hendaklah terangmu bercahaya di antara semua orang, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang di sorga. Kekristenan bicara pengaruh. Yang kedua, apa makna? Apa perubahan yang dimaksud? Yang kedua adalah perubahan status kita. Status kita bukan anak hamba lagi. Jangan bilang sama saya, padahal tapi saya orangnya begini, tapi saya orangnya susah untuk memaafkan. Saya orangnya susah untuk bersuka cita. Padahal saya orangnya tidak punya apa-apa. Kamu sudah nggak punya, suami sudah nggak punya, anak-anak sudah pergi meninggalkan saya. Teman yang dekat dengan saya, yang nusuk saya dari belakang, sakit hatiku. Sekarang hatiku sudah pindah di kepala, sakit pikiranku. Aduh, bagaimana ini? Tetapi
Tetapi saya mau bilang buat saudara, Yesus Kristus yang mengubah statusmu dari anak yang biasa-biasa menjadi anak yang luar biasa. Anak yang dahulunya hamba, tetapi diubahnya menjadi anak warga kerajaan Allah. Iya, sama-sama dengan saya bilang Kedua, kebangkitan Kristus. Apa maknanya? Makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita membawa kemenangan. Sama-sama dengan saya bilang, kebangkitannya membawa kemenangan. Kebangkitan dalam hal apa? Yang pertama, dosa dan maut. Tidak ada seorang pun yang bisa membereskan dosa. Tahukah saudara, di dalam perjanjian lama, orang yang berdosa harus bawa apa? Korban. Berupa apa? Kambing domba. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita masih di dalam hukum Taurat, saudara datang ke sini bawa kambing, aduh. Udah dari depan sana. Saya mau khotbah di sini, mau persembahkan korban, nggak repot. Kita khotbah, saudara, Tuhan itu baik. Ada lagi sapi, muah. Ada lagi, kita lagi khotbah, haleluya, ayam. Apa nggak repot? Saudara bawa kambing, istri saya bawa itu domba. Kita lagi khotbah, Tuhan itu baik kok. Kambing di sini, dia juga paduan suara. Apakah nggak repot? Tetapi haleluya, lewat kebangkitan Kristus kita nggak buat hal-hal seperti itu lagi. Kita cuma datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu Alkitab bilang, saudara. Ya, dosa dan maut sudah dikalahkan. Jadi Yesus menang atas apa? Menang atas dosa dan maut. Yang kedua, Yesus menang atas pergumulan hidup saudara. Tahukah saudara, ketika kubur itu batunya terguling, apa yang terjadi? Orang-orang murid-murid Yesus bersama dengan wanita-wanita, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, sampai mereka lihat kubur itu kosong. Kubur itu kosong. Tahukah saudara, kuburan batu yang ditimpakan, yang ditutup dalam kuburan itu bicara tentang penderitaan saudara, bicara tentang masalah saudara, bicara tentang tekanan hidup saudara, bicara tentang masa depan saudara yang tidak ada pengharapan. Tetapi setelah dia bangkit, Alkitab bilang apa? Batu itu terguling. Itu menandakan bagi kita, engkau boleh punya masalah, engkau boleh punya tekanan hidup, engkau boleh punya pergumulan, engkau boleh punya persoalan yang bertubi-tubi. Tetapi ketika Yesus bangkit, batu itu, masalah yang ada, yang saudara hadapi itu akan digulingkan oleh Tuhan. Amin. Batu yang ditutup di dalam kubur itu menjadi batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan menjadi batu penjuru. Saudara, haleluya, amin. Ketika Yesus bangkit, Alkitab bilang batu itu terguling. Apa yang saudara alami ini, serang kepada Tuhan, maka semuanya akan diselesaikan. Jangan bilang sama saya, tapi pendeta, suami saya udah lari dengan wanita lain. Sebagian berkata, kamu itu masih bagus, suamimu lari dengan wanita lain. Suami saya lari dengan laki-laki lain. Zaman sekarang laki-laki suka sama laki-laki. Laki-laki suka sama laki. Zaman sekarang loh. Saudara lihat anjing tahu? Babi tahu? Jangan anjing, agak itu ya. Babi tahu? Babi kalau saudara kumpulkan dengan babi laki-laki disuruh gabung dengan babi laki-laki, dia tidak akan mungkin pacaran. Kalau
Babi yang satu nungging sama babi yang lain. Kamu jangan kayak manusia aja. Kayak manusia aja. Yang repotnya, kita manusia punya akal yang sehat. Sukanya sama laki-laki. Aduh, tomboy. Laki-laki gitu kan. Laki-laki suka sama laki. Nanti pemberkatannya kayak gimana itu? Kan macam pula itu kan, kumis di sini kan tebal. Di sini juga kumis tebal. Menikah di depan altar. Nggak, pendeta di depan. Jadi ini suaminya laki-laki sama. Pendeta. Saudara Yakobus. Iya. Apakah kamu menerima Saudara Petrus sebagai istrimu yang sah di hadapan Tuhan dan hanya mau memisahkan kalian berdua? Apakah jawabmu, Yakobus? Beda lagi. Saudara Petrus, apakah engkau menerima Yakobus sebagai suamimu yang sah di hadapan Tuhan? Hanya mau yang dapat memisahkan baik suka maupun duka. Apakah jawabmu? Petrus jawab, haleluya. Sekarang buka kudungnya bagaimana? Buka. Oh my God. Oh, kumis dua-dua. Di sini juga begini. Ya, pendeta bilang, ya dipersilahkan untuk suam-suam kuku. Untuk biasa kan, untuk menyelesaikan toh, untuk apa biasa? Cium ya, biasa ada cium. Aduh, saya bisa, gini sekali. Bagaimana itu kumis baku tempel? Parah. Tetapi orang sekarang, laki-laki sama suka laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Iya, saudara. Laki-laki suka sama laki-laki. Lu nggak bisa lihat laki-laki badan kekar. Saudara, zaman akhir memang akan seperti itu. Alkitab bilang akan seperti Sodom dan Gomora. Makanya jangan heran, saudara. Tugas sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat, harus menjangkau mereka. Amin. Kebangkitan Kristus menang atas pergumulan hidup saudara dan saya. Amin. Apa yang sekarang menjadi pergumulan saudara? Lewat kebangkitan Kristus, semuanya akan diselesaikan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Hidup kita dibebaskan dan diselamatkan. Sama-sama dengan saya bilang, saya bebas. Saya bebas. Saya diselamatkan. Saya diselamatkan. Coba buka dulu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Yang sudah dapat katakan belum dapat ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Udah dapat? Amin. Oke, amin. Amin. Oke, bisa satu orang baca? Ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hidup kita diselamatkan dan juga dibebaskan. Amin. Tahukah saudara, kemenangan lewat kebangkitan Kristus, hidup kita dilepas. Tali yang terbelenggu lewat kemenangan Kristus
dilepaskan. Dosa saudara sudah dilepaskan oleh Tuhan. Makanya jangan intimidasi oleh keinginan daging saudara. Tapi kan saya masih berdosa, saya masih berdosa. Halo? Bilang sama hidup saudara, jiwa saudara, hari ini mungkin aku mengalami kegagalan, hari ini mungkin aku mengalami persoalan dan tantangan hidup, tetapi hari ini juga saya akan bangkit, karena Alkitab bilang orang yang berharap kepada Tuhan akan lebih daripada orang-orang yang menang. Alkitab bicara buat kita, singa muda boleh melawan kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, hidup saya diselamatkan, dan dosa saya sudah dibebaskan. Amin. Saudara, tepuk di samping kiri kanan saudara, kamu sudah diselamatkan. Akhirnya saya simpulkan lewat peristiwa kebangkitan Kristus. Yang pertama, kita diangkat menjadi warga kerajaan Allah. Sama-sama dengan saya bilang, saya warga kerajaan Allah. Yang kedua, lewat kebangkitan Kristus, hidup kita dibebaskan dari dosa dan dipulihkan. Amin. Dosa itu mahal saudara, perlu darah yang tercurah. Tetapi setelah Dia bebaskan kita dari dosa, di saat yang bersamaan Dia pulihkan kita. Amin. Sakit hati itu susah saudara untuk dilepaskan. Iri hati itu susah saudara, apalagi mengampuni itu susah. Apalagi orang yang dekat dengan kita sudah menyakiti kita berkali-kali, susah. Hanya darah Yesus, hanya pengampunan Yesus di atas kayu salib, semuanya bisa diselesaikan. Ada yang masih iri hari ini? Ya? Masih ada yang susah mengampuni? Masih ada yang susah untuk tidak berbohong? Tapi kalau bukan karena Yesus, saudara tidak ada di tempat ini. Saudara bisa hadir di tempat ini karena Yesus. Amin. Saudara bangga punya Tuhan seperti Yesus. Saudara, yang ketiga, apa? Lewat peristiwa kebangkitan Kristus, hidup kita penuh dengan kemenangan, penuh dengan kelepasan. Saudara, kita jauh terpisah dari keluarga, betul? Yang ada keluarga kita sebagian besar ada di Indonesia. Tentunya kita rindu mereka, amin? Betul ya? Kita rindu mereka. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang ibu-ibu dan satu dan dua bapak bisa berbuat kepada keluarga yang ada di Indonesia? Itu menjadi jawaban, menjadi pertanyaan buat saudara. Renungkan saudara. Lewat kebangkitan kematian Kristus, apa yang saudara membuat buat Tuhan? Apa yang saudara membuat buat keluarga saudara? Apa yang saudara membuat buat anak saudara, buat suami saudara? Apa yang saudara membuat? Mari saudara renungkan kebaikan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi pergumulan. Kemarin kita habis Pilpres, tentunya punya banyak pandangan-pandangan masukan yang kita terima dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oh, kamu harus begini, pilih ini. Bukan masalah memilih, tapi bukan masalah juga benar atau salahnya orang tersebut, capres atau wapresnya, tetapi masalah bagaimana kita takut akan Tuhan, memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Saudara, hidup ini hanya sementara. Saudara kerja di Hong Kong berapa lama sih? 4 tahun, 2 tahun udah. Kalau ada yang mau pulang. Tetapi pertanyaannya, apa yang saudara membuat buat keluarga saudara? Apa yang saudara membuat buat Tuhan? Sebagian besar dari orang-orang yang kerja di Hong Kong, ketika dia pulang, dia nggak buat apa-apa. Justru dia buat hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya saudara? Apa yang saudara mau buat? Hari ini menjadi perenungan buat saudara.
lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita harus bangkit dan semangat bersuka cita karena Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.